Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Saya boleh nggak dengar respon Bapak Ibu Saudara dulu supaya saya pastikan bahwa signal saya ini oke, suara saya ini oke. Jelas. Jelas, Pak. Oke, Pak. Baik. Kalau wajah nggak apa-apa lah ya, kalau wajah nggak perlu ya. Yang penting suaranya kan, kesan firman Tuhan ya. Saya baru pulang dari Tapanuli Utara, jadi kebetulan saya punya ini, opung meninggal. Gitu. Boleh mereka masuk lagi ya, sorry. Saya lihat nih merah semua, macet total semua. Makanya tidak apa-apa lah ya, tidak mengurangi sukacita kita ya. Baik, tema ini pada kesempatan bulan ini, di mana saya diberikan tema adalah doa tanpa iman. Nah, ini memang menjadi sesuatu hal yang tidak mudah kalau bicara tentang doa tanpa iman. Tapi saya mau membawa kita dulu dalam pengertian doa. Kalau saya tanya, doa itu apa sih? Nah, ya kalau kita ditanya doa itu apa, maka masih banyak orang memiliki persepsi yang kurang tepat tentang doa. Jadi doa kadang-kala hanya diibaratkan seperti ya bicara sama Allah gitu, ngomong-ngomong sama Tuhan gitu kira-kira. Tetapi yang sebenarnya lebih dari itu. Jadi kalau kita bicara sama Allah kadang-kala ada pemahaman yang kurang tepat juga bahwa doa itu adalah merupakan hak. Saya mengatakan persoalannya di sini. Doa itu bukan hak. Doa itu adalah gift. Doa itu adalah hadiah dari Allah. Makanya kita bisa menemukan orang Kristen yang kalau saya dikasih tuntunannya bahwa masih ada orang yang doa dengan tidak ada apa ya, tidak ada gairahnya atau hal-hal apa. Kenapa? Karena dalam pemahaman doa ini menganggap bahwa doa itu adalah hak. Artinya begini, kalau seseorang masuk dalam sebuah pekerjaan, maka ia akan mengikuti apa yang menjadi aturan daripada pekerjaan itu, termasuk syarat-syaratnya. Nah, ketika dia masuk, maka dia punya hak untuk apa? Untuk minta gajinya dari apa yang menjadi hak perusahaan untuk mengambil atau merekrut siapa karyawan dengan standar yang sudah ditetapkan. Tetapi tidak demikian dengan doa. Ya, itu sama seperti saya ibaratkan orang tidak punya syarat untuk masuk pekerjaan, misalnya syaratnya minimal S1, ya. Tetapi owner dalam hal ini dia melihat seseorang yang tidak punya syarat itu, lalu dia bilang begini, udah kamu ikut aja masuk dalam perusahaan saya. Tapi saya tidak memenuhi syarat yang Bapak minta. Nggak apa-apa, saya yang punya kok, gitu loh. Nah, dari situ kita mengerti bahwa itu adalah anugerah. Orang itu tidak memiliki syarat S1 yang ditetapkan misalnya oleh perusahaan tersebut. Tetapi dia bisa bekerja. Namun dalam hal salary-nya, gajinya, dia nggak bisa menuntut hak yang sama seperti hak yang dimiliki oleh orang yang mengikuti aturan. Artinya mengikuti syarat itu. Jadi begini maksud saya. Ketika orang yang di dalam anugerah mendapatkan kesempatan bekerja, dia bisa kurang lebih kecil dari gaji yang memiliki syarat atau lebih besar. Itu adalah anugerah. Nah, gambaran inilah yang saya katakan sebagai doa. Kenyataannya kalau itu hak, Tuhan akan nuntut dong. Kalau orang nggak berdoa, orang Kristen nggak berdoa, akan dituntut dengan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kenapa kamu nggak doa? Kalau doa itu menjadi hak. Sebaliknya pun demikian. Kalau doa itu adalah menjadi hak, kita bisa nuntut sama Tuhan dong. Tuhan, kenapa saya minta gini Tuhan nggak jawab? Kenapa Tuhan saya minta begini Tuhan nggak kasih? Nah, itu bicara tentang hak. Tetapi kalau kita konteksnya, doa itu adalah anugerah. Kita bisa berdoa itu adalah anugerah. Kita bisa memohon kepada Allah, itu adalah anugerah. Dan kita dijawab doa kita itu adalah anugerah. Jika kita dalam pemahaman itu, sampai pada titik itu, tentunya kita akan tahu bahwa bicara berdoa itu adalah sesuatu hal yang mutlak dalam kehidupan saya. Karena saya sudah diberikan anugerah. Untuk apa? Untuk berdoa. Kenapa saya tidak gunakan anugerah itu untuk saya berdoa? Kan begitu. Ya, jadi kalau kita bicara doa tanpa iman itu, saya mau memberikan pengertian dulu tentang doa supaya kita akhirnya sepaham ya dengan hal itu. Nanti kita pun juga ada tanya jawab berkaitan dengan hal itu ya. Jadi dalam pemahaman saya bahwa doa itu adalah anugerah. Doa itu bukan hak. Sehingga kita nanti akhirnya tahu sampai pada tingkatan iman. Iman itu apa sih?
Ya kan? Kalau kita mengutip di dalam ayat firman Tuhan bahwa di mana dalam kesempatan itu Tuhan Yesus bilang begini. Dalam Matius pasal 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki atau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini sebenarnya seringkali disalah tafsirkan ataupun juga kurang tepat di dalam memahaminya. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang yang akhirnya merasa bahwa iman itulah yang menjadi dasar doa. Padahal nggak ngerti apa itu iman. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang iman. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan tentang iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang dimaksud dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan apa? Harapkan pokok-pokok doa kita. Lalu apa yang dikatakan? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita lihat? Misalnya kita minta mobil. Kita belum lihat mobil. Misalnya kita minta rumah. Belum lihat rumah. Bukan itu. Nah, nanti saya akan lebih jelaskan apa yang menjadi peristiwa di dalam kesempatan Elia dalam doanya, ya. Nah, tetapi saya juga mau ingatkan begini. Jadi dalam Ibrani 11 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan di sini. Bukan tanpa iman orang tidak mungkin berdoa dan menerima jawaban doa. Bukan itu. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi dasar iman itu bukan saya mau beriman, saya mau berdoa minta rumah misalnya, saya berdoa saya mau minta mobil misalnya. Jadi bergeser arti iman itu. Sehingga itu kayak seperti rapalan, itu seperti apa ya boleh saya katakan itu ya, sebagai mantra gitu loh. Maka dengan iman saya berdoa, Tuhan Yesus saya minta rumah, seperti itu. Padahal bukan apa yang menjadi hasil dari doanya. Nah, mari kita lihat yuk. Kita lihat dalam Yakobus pasal 5 pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi lihat ya, doa yang lahir dari iman. Jadi iman ini bukan artinya doa kita supaya bisa dijawab, tetapi kita harus mengerti apa itu iman. Makanya kalau dikatakan doa tanpa iman, mungkinkah? Pertanyaannya. Pertanyaannya apa itu iman? Nah, kita akan menjelaskan itu ya. Jadi dikatakan bahwa di mana doanya daripada seseorang ya, di mana dikatakan dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosa itu akan diampuni. Saya loncat ke Yakobus 5:17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Perhatikan di sini. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ada kata bersungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat di sini, kalau ditanya tentang apa sih itu artinya doa, sekali lagi, doa bukanlah hak. Doa itu adalah hadiah. Jadi doa itu adalah untuk memberi kita akses bagaimana mengalami Tuhan, bagaimana mengalami kuasa Tuhan, bagaimana mengalami kasih Tuhan, bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengerti apakah mungkin dengan tanpa iman kita bisa melakukan doa. Kalau kita kembali ke dalam Ibrani tadi jelas, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari kita lihat ya ceritanya di dalam 1 Raja-Raja, apa yang bisa kita lihat di sini. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, supaya kita mengerti apa yang menjadi tema kita dalam kesempatan malam hari ini. Ya,
dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya mungkin agak kesulitan ini dalam hal membaca dengan posisi seperti ini. Boleh nggak saya dibantu untuk membaca? Ayat yang ke-20, seseorang, mulai dari ayat yang ke-20, ini Elia di Gunung Karmel. Ya. Nanti kita sampai pada ayat yang ke-37 dalam poinnya. Ya. Silakan tolong dibantu baca. Yang lain menyimak, seseorang mungkin bisa membantu saya membaca. Saya yang baca aja, Pak. Baik, Pak. Pak Renat. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayat yang ke-37 saya mau tekankan di situ. Baik, ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Sekian firman Tuhan. Ya, baik. Ayat 38 dikatakan, lalu turunlah api itu akhirnya. Ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan,
apa yang menjadi bacaan ini sebenarnya menggambarkan tentang apa yang menjadi kuasa doa daripada Elia. Selain tentunya kita tahu yang dikatakan dalam Yakobus, dia dapat menurunkan hujan dan juga menahan hujan. Ya, saya menangkap dalam ayat 37. Kalau kita bicara konteksnya doa tanpa iman, perhatikan di sini. Apa yang dimaksud dengan iman itu sendiri? Jadi saya katakan tadi bahwa persoalan kita sebagai orang percaya, kita seringkali salah menafsirkan tentang arti iman. Iman itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini, pada ayat yang ke-37, ada 3 bagian penting di sini. Yang pertama, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya apa dikatakan? Supaya bangsa ini mengetahui. Jadi rupanya dalam kehidupan seseorang, ketika dia berdoa, dia tidak tahu sebenarnya kepada siapa dia berdoa. Itulah yang dimaksud sebagai rutinitas. Jadi yang pertama buat saya adalah hubungan. Jadi kalau ditanya dalam pertanyaannya, apakah doa tanpa iman bisa? Tidak bisa. Emang imannya yang bisa menurunkan api? No, bukan imannya. Makanya kan ada banyak orang yang katanya, ayo kita doa beriman. Kayak penyembah-penyembah Baal, kayak dewa-dewa Baal, teriak-teriak, wah, mengklaim. Sorry ya kalau saya menyinggung gitu ya. Tapi buat saya kadang-kadang seperti itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu. Pokoknya saya dapat rumah, saya dapat mobil, begitu terus. Kenyataannya apa? Enggak tuh. Bahkan sampai menyiksa diri. Kalau konteksnya dewa-dewa Baal, ya nabi-nabi Baal ini, mereka menyakiti diri mereka. Dengan menoreh-noreh dirinya supaya akhirnya Baal merasa kasihan dengan dengan nabi-nabinya ini. Bukankah kita juga gitu menempatkan kayak puasa? Saya puasa. Tetapi jangan menempatkan itu bukan untuk mendapatkan jawaban. Tetapi justru itu membangun hubungan. Supaya saya mengenal. Siapa nih Tuhan Yesus yang saya sembah? Siapa nih Tuhan Yesus yang saya minta pertolongannya? Jadi hal yang pertama kalau kita bicara berdoa tanpa iman. Saya mau luruskan. Iman itu adalah hubungan. Sehingga dalam konteks ini di mana Elia berkata, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena dia punya hubungan dekat sama Tuhan. Dia mengetahui. Coba lihat, maaf saya mau katakan kurang ajarnya Elia. Mungkin dewamu lagi tertidur. Mungkin dewamu lagi merenung. Mungkin dewamu lagi jalan-jalan. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Karena dia mengetahui cuma ada satu Allah yang maha kuasa. Nah, saya khawatirnya kita terjebak pada situasi ketidakmengertian itu, sehingga kita berpikir ada kuasa lain di luar Tuhan Yesus. Datanglah ke paranormal, datanglah kepada hal-hal yang kita pikir mampu menolong. Ya, jadi ini adalah hal yang pertama bahwa bicara tentang doa itu, bicara tentang iman itu adalah bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Mengenal. Makanya dia katakan jawablah aku supaya mereka mengetahui. Supaya bangsa Israel pada waktu itu mengetahui. Ini loh Allah yang real. Ini loh Allah yang nyata. Hal yang sama pun juga dalam kesempatan malam hari ini, saya mau setiap kita mengerti. Kalau kita sudah bicara bahwa saya pengikut Tuhan Yesus, kenalilah Tuhan Yesus kita itu. Ya, jadi nggak seperti sebuah simbol dalam kekristenan bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi pertanyaan mengenal nggak? Matius 7:21 bilang bukan setiap orang berseru Tuhan Tuhan, yang artinya doa, konteks doa, yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ini penting sekali bicara tentang pengenalan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang doa dengan iman itu artinya pengenalan. Jadi jangan salah kalau saya katakan tema ini sebenarnya adalah untuk menegur, mengingatkan kita, ya, kadang-kala, tetapi juga untuk meluruskan jangan sampai iman itu seperti mantra. Seolah-olah seperti itu bahwa karena saya sudah dapat rapalannya, saya sudah dapat formula doanya, maka saya pasti akan mendapatkan jawaban-jawaban doa saya. Salah. Itu nabi-nabi Baal. Janganlah kita pakai gaya nabi-nabi Baal, ya. Dengan kita, karena orang gini loh, kembali contohnya gini, kita punya anak ya, beberapa mungkin kita sudah punya anak,
Lalu anak kita bilang begini, Bapakku yang baik. Ya kan? Nggak ada tuh dalam ayat ini ya, kita nggak ngeliat ini. Bagaimana Elia dengan omongan-omongan kosongnya lah, saya katakan. Begitu banyaknya omongan-omongan kosongnya, lalu dia mulai ngomong sama Tuhan minta. Enggak tuh dia langsung. Kenapa dia mengenal kok siapa Tuhannya, siapa Allahnya? Kita kadang-kadang jadi orang yang munafik. Kita ngomong panjang lebar tentang Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, tapi nggak punya hubungan. Saat kita berdoa, kita dengan kata-kata yang kosong, kata-kata yang hampa. Lalu akhirnya kita nggak dapatkan jawaban doa. Ya karena itu. Beda dengan Elia. Dikatakan dia manusia biasa kok. Tapi karena dia mengenal siapa Allah, maka dia berdoa hujan tidak turun selama 3,5 tahun, tidak turun 3,5 tahun. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua selanjutnya, apa yang menjadi dasar daripada doa itu sendiri supaya kita mengerti. Makanya kalau dikatakan doa tanpa iman itu apa sih maksudnya? Yang doa tidak mempermuliakan Allah. Berapa banyak kita doa minta ini, minta itu, tapi setelah diberi, apa yang terjadi? Kita nggak pernah mempermuliakan Allah. Ya, kita nggak pernah bersyukur. Contoh, kita bekerja, minta bekerja. Tuhan, berikanlah saya kesempatan bekerja. Setelah selang waktu, maka kita diberikan pekerjaan, tetapi setelah itu ada kebutuhan-kebutuhan lain dan kita hanya mendapatkan apa yang menjadi kecukupan, ya, tidak kelebihan. Misalnya, mulai kita bersungut-sungut, mulai kita komplain, mulai kita merasa bahwa Tuhan nggak sayang saya. Ini yang saya mau katakan, doa-doa yang tidak mempermuliakan Allah. Kita minta beli rumah misalnya, dapat rumah, malah ribut terus tiap hari sama istri. Berkaitan dengan hal-hal yang ada di rumah yang baru. Atau mobil, apapun lah bentuknya. Ya. Jadi di sini yang menjadi persoalannya. Yang saya katakan bahwa doa tanpa iman itu artinya apa? Dia hanya menjadikan Tuhan seolah-olah adalah budaknya, pembantunya. Maaf kalau saya katakan demikian. Kenapa? Nggak punya hubungan. Terus nggak ada tujuan. Dari apa yang menjadi jawaban doa untuk apa? Mempermuliakan Tuhan. Gitu loh. Contoh, kita diberikan Tuhan pekerjaan, lalu kita doa lagi minta sesuatu yang baik. Pertanyaannya, apakah kita memuliakan Tuhan dengan pendapatan kita? Kita bisa tolong orang, kita bisa bantu orang, kita bisa lakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga jemaat, warga gereja, persembahan-persembahan apapun penyebutannya. Nah, itu yang saya mau katakan. Kadangkala kita tidak mengerti sampai sejauh itu. Yang ada kita menuntut dan menuntut dan menuntut. Akhirnya apa? Itu yang saya bilang doa tanpa iman. Ya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah dikatakan apa? Bahwa selain dikatakan bahwa Engkaulah Allah, ya, supaya mereka itu mengetahui dan dikatakan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ini yang harusnya menjadi bagian dalam doa-doa kita. Selain kita berdoa meminta supaya kita memiliki atau pengenalan akan Allah secara benar, secara baik, lalu juga kita mempermuliakan Allah melalui hasil dari apa yang menjadi doa kita. Tetapi juga adalah yang paling utama bagaimana melalui doa kita banyak orang bertobat. Pertanyaannya, kita doakan nggak keluarga kita? Kita doakan nggak mereka di dalam apa yang menjadi keberadaan hidup mereka? Nah, inilah hal-hal yang kadangkala membuat akhirnya kita lupa untuk berdoa bagi pertobatan jiwa-jiwa. Pernah nggak kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa? Oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo. Jadi marilah kita belajar, ya. Kita nggak perlu memberi kompensasi yang berlebihan, ya, melalui doa-doa kita dengan kata-kata yang berlebihan, ya. Mari kita menaruh apa yang menjadi hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan, itu yang lebih penting, ya. Yang kedua, janganlah kita berpikir bahwa sama seperti nabi-nabi Baal. Kalau suara saya lebih kuat, lebih lantang, lebih keras untuk saya berdoa,
maka Tuhan akan mendengar. Kalau perlu saya berteriak-teriak. Nah, ini yang kadang-kala menjadi masalah. Kadang-kala kita melihat kepada apa yang menjadi modelnya, bukan apa yang menjadi esensinya, yaitu hubungan. Sementara Elia, ini kita tidak melihat dari apinya itu loh turun. Kita seringkali hanya terjebak sampai di situ. Wah, api turun dari surga. Api membakar persembahan itu. Kita seringkali takjub dan terkesima dengan euforia itu. Padahal intinya Elia tidak di situ. Elia adalah mau menyatakan, ini loh Allah loh. Dia benar ada loh. Ayo muliakan dia loh. Dia hidup loh. Dia nyata loh. Sehingga apa yang menjadi doa kita, doa dia, itu dinyatakan oleh Allah. Itulah dia maksudnya. Jadi dalam hal ini kita kembali sadarilah bahwa doa tanpa iman itu maksudnya doa yang tidak punya hubungan, tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya. Doa tanpa iman itu artinya doa ketika menerima jawaban doa tidak memuliakan Allah. Ya. Dan doa yang ketiga tanpa iman itu maksudnya adalah doa yang egois. Mikirin jiwa-jiwa. Berdoa untuk keselamatan saudaranya, untuk keselamatan orang lain. Itulah kategori doa tanpa iman. Ya. Tetapi malam hari ini kita bersyukur, kembali kita diingatkan tentang apa yang menjadi arti doa itu sendiri. Ya. Jadi itu saya pikir yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita belajar, ya, bukan apa yang menjadi spektakuler dari hasil doa itu. Karena kita kalau masih terpesona dengan hal demikian, kita masih sepertinya terkesima dengan euforia yang demikian, buat saya karena kita nggak mengenal siapa Allah kita. Itu sebabnya dalam pelayanan pelepasan, saya nggak pernah tuh yang namanya merasa euforia dengan ada orang-orang yang terlepas dengan manifestasinya. Buat saya, hal itu adalah karya Allah. Tetapi yang saya syukuri kalau saya masih melihat bagaimana karya Allah itu nyata di tengah-tengah orang yang saya doakan. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sehingga hal itu tidak melupakan apa yang menjadi kedekatan kita dengan Tuhan. Oleh karena spektakuler dari kuasa Allah yang dinyatakan. Sama seperti yang dilakukan oleh Elia. Nah, inilah yang harusnya kembali kita semua memahami, semoga dalam kesempatan malam hari ini, sehingga kita tidak melakukan doa tanpa iman itu. Ya, doa yang ngomong hanya sebatas kata-kata, bahkan sama seperti dewa atau seperti nabi-nabi Baal, yang berteriak-teriak, yang mengulang-ulang, yang mengklaim-klaim, gitu loh. Seolah-olah bahwa itu menjadi hak dari doa. Kita kadang-kadang aja kita nggak doa, Tuhan diemin kok, ya kan? Kenapa? Doa itu adalah anugerah. Makanya saya akan memanfaatkan, menggunakan anugerah itu. Karena buat saya doa bukan paksaan. Kalau hak itu paksaan. Kamu harus masuk dan wajib jam segini. Karena memang itu adalah hak perusahaan. Kalau kita ikut di dalam peraturan perusahaan, di mana kita mengikuti apa yang menjadi syarat-syarat perusahaan itu. Tapi kita tahu kok hidup kita karena anugerah. Kalau kita sadar hidup ini karena anugerah, kenapa nggak kita manfaatkan anugerah dan kesempatan untuk kita berdoa? Kenapa kita jadikan doa sebagai paksaan? Kenapa kita tidak bergairah dalam kasih anugerahnya untuk menaikkan doa-doa terima kasih, doa-doa syukur? Yang saya katakan tadi, kita sering melakukan doa tanpa iman. Tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan doa tanpa iman adalah doa yang tidak memuliakan Allah. Dapat lalu cerita, wah Tuhan jawab doa saya begini-begini, hanya untuk kesombongan, hanya untuk pamer rohani, seolah-olah bahwa saya lebih rohani dari yang lain. Di dalamnya tidak ada, karena untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga tadi saya sudah jelaskan, janganlah kita jadi orang yang egosentris, doa minta terus, tapi kita nggak pernah doa buat jiwa-jiwa. Mari untuk PDPK kita minta supaya jiwa-jiwa juga boleh diselamatkan melalui sarana PDPK juga, kiranya ada banyak para pekerja atau siapapun bisa ada bersama dan akhirnya mereka boleh melihat apa yang menjadi kasih anugerah Allah dinyatakan bagi setiap mereka. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan. Keterbatasan saya ada di jalan ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena prediksi saya pulang dari Tapanuli itu pesawat jam 2, harusnya jam 4 sudah sampai.
Tapi rupanya di saat bagasi itu cukup lama, 1 jam lebih ya, karena nggak tahu saya aturan di ketentuannya bagaimana gitu. Sehingga tadi dan juga hari ini macet ya, saya pikir itulah anugerah buat saya dan buat bapak-bapak, ibu-ibu. Puji Tuhan. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, saya pikir seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup dalam doa, saya kembalikan kepada moderator